Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai income taxes. Selamat mendengarkan. Sekarang, apa sih income tax itu? Pajak penghasilan atau tax income itu dikenal sebagai pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25. Adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Terus, kenapa sih tax income itu diperlukan? Ada beberapa alasan kenapa tax income itu diperlukan. Beberapa di antaranya yaitu, pertama, karena laba menurut perusahaan jumlahnya tidak sama dengan laba menurut pajak. Kemudian, perusahaan menggunakan jenis basis akrual di mana pendapatan dan beban diakui pada saat transaksi terjadi. Atau bisa juga karena pajak menggunakan basis kas di mana pendapatan dan beban diakui pada saat kas keluar atau masuk. Kemudian, tax income itu juga terbagi menjadi dua konsep dasar, yaitu ada dari sisi akuntansi dan ada dari sisi perpajakan. Dalam tax income sendiri, itu terdapat menjadi dua laporan keuangan. Yang pertama itu ada laporan keuangan komersil atau financial income, yang nantinya perlu disesuaikan dengan peraturan pajak untuk menentukan taxable income. Dan yang kedua, itu ada laporan keuangan fiskal atau taxable income. Kemudian, kita akan membahas mengenai perbedaan dari kedua konsep dasar income tax tadi. Yang dimana, pada prinsip dasar akuntansi, itu mengikuti peraturan dasar dari PSAK atau IFRS jika secara internasional. Dan prinsip dasar perpajakan, itu mengikuti aturan dari perpajakan dari masing-masing negara. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai metode pencatatan akuntansi, yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu prinsip dasar akuntansi atau accrual basis, di mana perusahaan akan mencatat pembayaran ketika manfaatnya belum diterima atau dirasakan. Lalu yang kedua itu dengan prinsip dasar perpajakan atau cash basis, yang dimana kebalikan dari accrual basis, karena pencatatan akan dilakukan ketika uang sudah diterima. Lalu, income tax expense dan income tax payable. Apa sih perbedaan dari keduanya? Income tax expense merupakan pajak penghasilan atau PPh yang termasuk ke dalam komponen biaya yang dibebankan dalam laporan keuangan komersial. Beban PPh adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tanggungan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode. Income tax expense ini muncul pada jurnal akuntansi perpajakan jika pajak tersebut merupakan beban atau tanggungan. Posisi akun pada income tax expense ini terdapat di sisi debit. Kemudian, sekarang ada income tax payable yang merupakan hutang pajak penghasilan yang belum dibayarkan. Income tax payable ini muncul pada jurnal akuntansi pajak jika pajak yang terhutang belum dibayar. Pada income tax payable ini, posisi akunnya terdapat isi kredit dan dicatat pada neraca kewajiban. Lalu, bagaimana sih cara kita membedakan income tax expense dengan income tax payable? Perbedaan dari keduanya dapat kita lihat dari temporary difference, yang merupakan perbedaan yang suatu saat akan menjadi sama, dan permanent difference, yang merupakan kebalikannya, di mana perbedaan yang tidak akan pernah sama. Pertama-tama itu ada permanent difference, yang dimana terjadi karena adanya perbedaan prinsip dasar dari PSAK dan perpajakan, yang dimana sudah ditetapkan dalam peraturan pajak dan tidak dapat diubah. Permanent difference yang tidak dipengaruhi oleh periode terjadinya, sehingga tidak dapat menimbulkan kena pajak atau pengurangan pajak di masa depan, kecuali transaksi tersebut diakui dalam normatif. Lalu sekarang nih, instrumen apa aja sih yang ada pada permanent difference atau perbedaan permanen?
Terdapat 3 instrumen pada permanent difference. Pertama itu ada objek pajak penghasilan final, yang dimana itu diatur dalam pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, atau disebut juga PPh final, yang merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajak yang bersifatnya final. Lalu yang kedua itu ada non-taxable income, yang merupakan penghasilan tidak kena pajak atau disingkat PTKP. Adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak. Jenisnya disebut secara jelas dalam pasal 4 ayat 3 UU PPh serta pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2010. Karena tidak dikenakan PPh, penghasilan tersebut secara otomatis juga bebas dari pemotongan maupun pemungutan PPh. Yang ketiga ada non-deductible expense. Itu adalah biaya yang tidak diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan bruto karena pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya lainnya yang tidak diperbolehkan. Itu sesuai dengan pasal 9 UU PPh. Nah, tadi kan udah instrumen dari permanent difference nih. Sekarang, apa sih contoh dari permanent difference? Itu ada beberapa contoh dari permanent difference, yaitu interest revenue, issuance expense, dan denda pajak. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang permanent difference nih. Berikutnya kita akan bahas tentang temporary difference atau perbedaan temporer. Nah, sekarang nih pada temporary difference, kita dapat mengetahui bahwa temporary difference itu didapatkan dari selisih laba fiskal dengan laba akuntansi. Dikarenakan adanya pengakuan pendapatan serta pengeluaran untuk menghitung laba menurut aturan perpajakan dengan syarat akuntansi keuangan, maka temporary difference ini terjadi karena adanya perpajakan untuk aset dan liabilitas dengan nilai yang tercatat untuk aset dan liabilitas itu seperti book value dan carrying value. Dan perlu diingat juga jika temporary difference ini bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan saat pengakuan penghasilan dan beban oleh akuntansi komersial dan fiskal. Perbedaan tersebut akan dicantumkan dalam laporan keuangan, yang dimana dapat memunculkan future taxable amount atau deferred tax liability dan future deductible amount atau deferred tax asset. Perbedaan temporer juga dapat terjadi karena waktu itu seperti current dan non-current. Nah, kemudian kita akan membahas tentang instrumen dalam perbedaan temporer. Itu terdiri menjadi 2. Pertama, ada DTL. Terdapat dari penambahan income tax payable di masa depan. Karena adanya perbedaan temporer di tahun berjalan, sehingga pembayaran pajak akan lebih besar di masa yang akan datang, karena dipengaruhi oleh penghasilan yang menurun, bertambahnya beban, dan berkurangnya laba. Hutang pajak di masa depan lebih besar, karena hutang pajak di masa ini semakin kecil dan dibayar nanti. Kedua, terdapat DTA, yang didapat dari pengurangan income tax payable di masa depan. Maka, pembayaran pajak di masa ini akan meningkat, karena penghasilan yang meningkat, beban yang berkurang, dan laba yang bertambah, sehingga hutang berjalan akan semakin besar. Sekarang, bagaimana sih caranya kita menentukan DTA atau DTL? Untuk menentukan DTA atau DTL, dapat kita lihat dari koreksinya. Apabila koreksinya positif, itu merupakan DTA, dan apabila negatif, itu adalah DTL. Nah, sekarang kita tahu nih cara menentukan DTA atau DTL. Kapan kita tahunya terjadi koreksi positif atau negatif?
Kapan sih kita tahu terjadinya koreksi positif atau negatif? Koreksi positif akan terjadi ketika ada peningkatan laba saat proses koreksi dan income yang dilaporkan pada komersil terlalu kecil sehingga harus ditambahkan dan menjadi koreksi positif dalam laporan fiskal. Dan koreksi negatif akan terjadi ketika ada penurunan laba pada saat proses koreksi. Lalu, jurnal-jurnal apa aja sih yang akan kita gunakan untuk menghitung income tax ini? Yang pertama, ada mencatat pajak penghasilan, di mana debit income tax expense deferred pada kredit deferred tax liabilities. Kedua, ada mencatat deferred tax liabilities, di mana debit income tax expense deferred pada kredit deferred tax liabilities. Yang ketiga, yaitu deferred tax asset, di mana debit deferred tax asset pada kredit income tax benefit deferred. Lalu, keempat, mencatat penghasilan kena pajak, di mana debit income tax expense current pada kredit income tax payable. Terakhir, ada mencatat pajak tangguhan, di mana debit deferred tax asset current, deferred tax asset non-current, dan income tax expense deferred pada kredit deferred tax liabilities current dan deferred tax liabilities non-current. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Contoh soalnya itu ada pada PT Antom Ekspedisi Jaya Makmur dalam laporan pajak tahun 2021 melaporkan bahwa besarnya taxable income itu sebesar 928 juta. Tarif pajak yang berlaku itu sebesar 22%. Informasi akuntansi keuangan yang terkait dengan dasar perhitungan income taxes pada tahun 2021 adalah sebagai berikut. Pada nomor 1, biaya entertain sejumlah 90 juta, tetapi yang memiliki daftar nominatif hanya sebesar 50 juta. Menurut peraturan prapajakan, apabila memiliki daftar nominatif, maka dapat diberlakukan sebagai deductible expense. Transaksi yang terjadi pada soal ini adalah entertainment expense yang sifatnya permanen, yang menurut komersial itu adalah pengurang laba kena pajak sebesar 90 juta, tapi menurut pajak hanya dapat diakui sebesar 50 juta pengurangannya. Jadi perlu koreksi sebesar positif 40 juta, maka jenis koreksinya adalah positif. Informasi 2 adalah penyusutan menurut pajak melebihi penyusutan menurut pembukuan sebesar 100 juta. Perbedaan ini nantinya akan membalik dengan jumlah yang sama, yaitu sebesar 25 juta pada tahun 2022 sampai dengan 2025. Pada transaksi ini yang terjadi adalah beban penyusutan yang bersifatnya temporer karena akan jumlahnya sama pada tahun 2025. Beban menurut komersial itu 0 karena beban menurut fiskal itu lebih 100 juta. Jadi perlu koreksi negatif sebesar 100 juta. Informasi 3 adalah perusahaan memiliki deposito di bank pada awal tahun sehingga perusahaan mendapatkan pendapatan bunga bersih setelah dikenakan PPh final sebesar 20%, yaitu sebesar 10 juta. Jadi, transaksi yang terjadi adalah interest revenue yang bersifatnya permanen. Menurut perusahaan, dia menambahkan laba kena pajaknya sebesar 10 juta, tetapi menurut pajak tidak perlu karena sudah dikenakan PPh. Jadi perlu koreksi negatif sebesar 10 juta. Informasi pada nomor 4 adalah taksiran atas garansi produk melebihi klaim aktual sebesar 125 juta. Diperkirakan untuk tahun 2021 dan 2022, pelanggan tidak akan melakukan klaim aktual atas jaminan produk tersebut, tetapi pada baru tahun 2023, diestimasi pelanggan akan melakukan klaim. Jadi pada informasi ini yang terjadi adalah beban garansi yang sifatnya temporer karena klaim diestimasi akan terjadi pada tahun 2023. Menurut perusahaan, dia mengurangi laba kena pajaknya sebesar 125 juta, tetapi menurut fiskal belum boleh diakui karena belum benar-benar terjadi. Jadi perlu koreksi positif sebesar 125 juta. Informasi nomor 5 adalah perusahaan terlambat menyetor kewajiban pajaknya sehingga dikenakan denda sebesar 300.000. Jadi pada transaksi ini yang terjadi adalah penalty expense yang sifatnya permanen. Perusahaan mengurangi laba kena pajaknya sebesar 300.000, tetapi menurut fiskal denda pajak itu tidak boleh dikurangi sehingga perlu koreksi positif sebesar 300.000. Nomor informasi 6 adalah direktur perusahaan melakukan reimbursement atas pergantian servis mobil pribadinya sebesar 3.500.000. Pada
transaksi ini yang terjadi adalah insurance expense yang bersifatnya permanen. Perusahaan mengurangi laba kena pajaknya sebesar 3.500.000, tetapi menurut pajak ini tidak boleh diakui sebagai laba kena pajak perusahaan karena servis ini adalah servis untuk kepentingan pribadi direktur. Jadi perlu koreksi sebesar 3.500.000. Informasi nomor 7 adalah beban piutang tak tertagih untuk tahun ini adalah sebesar 45 juta. Selama 2021 ini tidak ada penghapusan piutang usaha. Jadi pada informasi ini transaksi yang terjadi adalah bad debt expense yang sifatnya temporer. Menurut komersial ini bebannya mengurangi laba sebesar 45 juta. Tetapi menurut fiskal ini belum boleh, bad debt expense ini tidak boleh diakui karena belum terjadi penghapusan piutang usaha. Jadi perlu koleksi sebesar positif 45 juta. Informasi nomor 8 adalah sewa diterima di muka pada 1 Januari 2021 adalah 60 juta untuk periode 3 tahun. Dari jumlah ini, 40 jutanya itu dilaporkan sebagai liabilitas dalam Statement of Financial Position pada 31 Desember 2021. Informasi yang terjadi pada transaksi ini adalah unearned rent yang sifatnya temporer karena akan sama 3 tahun kemudian. Menurut komersial ini beban yang sudah terjadi adalah 20 juta, tetapi menurut fiskal 60 juta karena sudah diterima pada 1 Januari sebesar 60 juta. Jadi perlu koreksi positif sebesar 40 juta. Setelah melakukan rekonsiliasi fiskal, langkah selanjutnya adalah membuat perhitungan untuk mendapatkan pajak pendapatan. Untuk perhitungannya dapat mengikuti template seperti ini. Yang pertama ada pre-tax financial income adalah laba kena pajak menurut perusahaan yang dijumlah dengan perbedaan koreksi-koreksi yang sudah dilakukan pada rekonsiliasi fiskal yang dikelompokkan berdasarkan perbedaannya, yaitu ada perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Jumlah pre-tax financial income dengan koreksi-koreksi tadi akan menghasilkan taxable income, yaitu laba yang kena pajak menurut pajak. Lalu taxable income dikali dengan tarif pajak akan menghasilkan pajak pendapatan atau income taxes. Pada soal ini, pre-tax financial income-nya tidak diberitahu. Lalu untuk koreksi-koreksinya ada beban entertain sebesar 40 juta, lalu ada pendapatan bunga sebesar negatif 10 juta, lalu ada denda pajak sebesar 300.000, lalu ada beban asuransi sebesar 3.500.000, lalu ada beban depresiasi sebesar negatif 100 juta, lalu ada beban garansi sebesar 125 juta, ada piutang tak tertagih sebesar 45 juta, dan pendapatan yang belum diterima sebesar 40 juta. Untuk taxable income diberitahu pada awal soal sebesar 928 juta. Dengan tarif pajak sebesar 22%, maka kita akan bisa mendapatkan hasil income taxes yaitu 928 juta dikali dengan 22% akan menghasilkan 204.160.000. Untuk mendapatkan pre-tax financial income-nya itu dapat dilakukan dengan mengurangi taxable income dengan koreksi-koreksi yang sudah dilakukan pada rekonsiliasi fiskal. Untuk pre-tax financial income-nya didapatkan 784.200.000. Setelah membuat perhitungan income taxes, langkah selanjutnya adalah membuat perhitungan deferred tax pada perbedaan temporer. Untuk perhitungannya dapat mengikuti template seperti ini. Perbedaan temporer ini dibagi dua berdasarkan koreksi yang diberikannya. Apabila perbedaan temporer itu memberikan koreksi positif, maka akan masuk deferred tax asset atau DTA. Kalau memberikan koreksi negatif, maka akan masuk deferred tax liabilities atau DTL. Deferred tax dan deferred tax asset dan deferred tax liabilities ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu current dan non-current. Current ini adalah deferred tax yang berpengaruh pada periode berikutnya, sedangkan deferred tax non-current
adalah deferred tax yang mempengaruhi 2 tahun kemudian. Pada soal ini, perbedaan temporer pertama adalah depreciation expense, di mana memberikan koreksi negatif sehingga masuk deferred tax liabilities. Beban depresiasi untuk bulan depan adalah sebesar 25 juta. Aduh, bulan sih. Pada soal ini, perbedaan temporer pertama adalah beban depresiasi. Perbedaan temporer ini memberikan koreksi negatif sehingga masuk deferred tax liabilities. Beban depresiasi ini dibagi 25 juta untuk tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Maka yang masuk deferred tax liabilities adalah depresiasi tahun 2022 sebesar 25 juta dan sisanya masuk deferred tax liabilities non-current sebesar 75 juta. Perbedaan temporer kedua adalah beban garansi, yang dimana memberikan koreksi positif sehingga masuk ke deferred tax asset. Beban garansi ini akan diestimasi perbedaan temporer berikutnya adalah beban garansi yang memberikan koreksi positif sehingga masuk deferred tax asset. Beban garansi ini menurut soal diestimasi akan diklaim pada tahun 2023 sehingga masuk deferred tax asset non-current sebesar 125 juta. Perbedaan temporer berikutnya adalah bad debt expense yang memberikan koreksi positif sehingga masuk deferred tax asset yang akan berpengaruh pada tahun berikutnya sehingga masuk deferred tax asset current sebesar 45 juta. Perbedaan temporer terakhir adalah unearned rent, di mana unearned rent yang sudah diterima tahun 2021 adalah 20 juta, unearned rent pada tahun 2022 sebesar 20 juta, dan tahun 2023 sebesar 20 juta. Maka yang masuk deferred tax asset current adalah tahun 2022 sebesar 20 juta, dan yang masuk deferred tax asset non-current adalah tahun 2023 sebesar 20 juta. Setelah melakukan pengelompokan deferred tax asset dan deferred tax liabilities dan juga berdasarkan jangka waktu pengaruhnya, maka akan dilakukan total. Untuk deferred tax asset current-nya itu sebesar 65 juta, deferred tax asset non-current-nya itu sebesar 145 juta, deferred tax liabilities yang current sebesar 25 juta, dan deferred tax non-current sebesar 75 juta. Selanjutnya, total deferred tax tersebut dikali dengan tarif pajak yaitu 22%. Untuk deferred tax asset current-nya itu sebesar 14.300.000, untuk deferred tax asset non-current sebesar 31.900.000, untuk deferred tax liabilities current-nya itu sebesar 5.500.000, dan deferred tax liabilities non-current-nya itu sebesar 16.500.000. Langkah terakhir adalah membuat jurnal. Jurnal pertama ada income tax expense di sisi debit sebesar pre-tax income ditambah permanent difference dikali dengan tarif pajak yang hasilnya 179.960.000. Di sisi debit ada deferred tax asset current sebesar 14.300.000. Di sisi debit juga ada deferred tax asset non-current sebesar 31.900.000. Di sisi kredit ada deferred tax liabilities current sebesar 5.500.000, dan di sisi kredit masih ada deferred tax liabilities non-current sebesar 16.500.000. Data ini didapat dari tabel sebelumnya. Dan yang terakhir ada income tax payable yaitu sebesar 204.160.000 berdasarkan income tax yang didapatkan pada perhitungan income tax. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang income taxes.
Terima kasih dan sampai jumpa.